Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada video atau live streaming saya sebelumnya, saya sudah mencoba untuk menginstal Prometheus Grafana dan SNMP Exporter ya, untuk memonitoring perangkat mikrotik. Jadi saya mengikuti tutorial dari blog Nanang MRK. Oke, tapi mungkin pada saat saya mengikuti langkah-langkah ini ada langkah yang tertinggal atau mungkin saya ada salah ya. Sehingga pada dashboard Grafananya informasi yang muncul hanya router boot hardware-nya ya, kemudian system version ya, kemudian IP address. Jadi mungkin hanya sedikit informasi yang muncul gitu ya, menggunakan tutorial dari blog Nanang MRK ya. Jadi saya sudah mengikuti dari awal sampai akhir tutorialnya. Oke, jadi saya coba untuk troubleshooting ya. Saya menemukan blog ini Medium ya. Jadi ini adalah tutorial untuk monitoring mikrotik menggunakan Prometheus dan Grafana, dimana untuk SNMP exporternya diganti dengan menggunakan MKTXP ya. Nah, setelah menggunakan MKTXP ini barulah si informasi tentang perangkat router mikrotiknya bisa muncul seperti ini ya, seperti identity, terus system version, CPU, router board hardware-nya, kemudian di sini ada installed package, use memory, CPU load, HDD utilization, ya, kemudian informasi yang lainnya ya tentang routernya. Ini informasi yang muncul cukup lengkap. Jadi saya menggunakan dashboard namanya Mikrotik MKTXP Exporter. Ini dashboard yang sudah ada ya, yang sudah disediakan oleh Grafana. Ini saya tinggal import jadinya dashboard ini. Oke, jadi untuk tutorial yang sebelumnya yang saya ikutin, di sini langkah-langkahnya masih benar ya, langkah-langkah untuk install Prometheus dan Grafana ya. Jadi di sini saya install Prometheus dan Grafana, mengikuti langkah-langkah di sini. Ini langkahnya sangat lengkap ya. Jadi ini saya ikuti semua. Itu ada di live stream saya sebelumnya. Kemudian di sini ada langkah SNMP exporter. Sini untuk mendownload SNMP exporternya, kemudian mengekstrak dan seterusnya ya untuk menginstal SNMP exporter. Nah, langkah yang di sini ini jadi bisa di skip ya. Langkah yang di sini bisa di skip, diganti dengan langkah yang di sini ya, di medium ini. Jadi mulai dari install Python-nya nanti, terus install pip, terus install MKTXP. Jadi SNMP exporter di langkah ini bisa diganti dengan ini ya, langkah di sini. Jadi ini saya hapus package SNMP exporternya dari server saya. Jadi ini langkah ini bisa teman-teman skip. Kemudian kita lihat lagi, ini di skip. Oke, langkah yang di sini ini bisa diteruskan lagi hingga langkah yang di sini. Jadi di server saya untuk langkah yang ini isi dari file prometheus.yaml-nya agak beda karena kan saya ganti menggunakan XNMP exporter ya. Jadi kalau dilihat di sini isi dari file prometheus.yaml-nya seperti ini, lebih singkat ya. Jadi ini diganti seperti ini. Di sini boleh digunakan localhost ya, karena MKTXP ini servisnya dan Prometheus masih di satu server yang sama ya. Jadi boleh menggunakan alamat IP dari servernya atau boleh menggunakan localhost ya dengan
nomor port 49090 ya. Oke, jadi ini isinya untuk file konfigurasi prometheus.yml. Itu yang saya ganti pada blok ini. Kemudian di restart nanti, terus setelah di restart di enable, kemudian dicek statusnya dengan perintah sudo systemctl status prometheus. Ya, di sini juga M-nya kelebihan ya, bisa dihapus. Nah, nanti lihat seperti ini nih. Jadi Prometheus-nya sudah aktif running. Kemudian kita lanjut. Di sini juga langkah untuk instalasi Grafana-nya ini bisa diikuti sampai sini sampai akhir ya. Jadi tinggal ganti XNMP exporternya saja dengan tutorial atau ini ya dari blok medium ini. Oke. Sini nanti setelah install Python bisa dicek versi Python-nya, kemudian setelah install pip bisa dicek version pip-nya. Nah, kalau saya coba cek versi Python saya di sini. Ini ya, versi Python saya 3.10.12. Kemudian saya juga udah menginstal pip. Kita coba cek versi pip-nya pada server saya. Pip-nya dengan versi 22.0.2 ya. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya kita menggunakan pip untuk menginstal mktxp. Kemudian konfigurasi mktxp-nya di sini. Nah, di sini langkah yang ini saya waktu mencobanya ada error ya. Karena path-nya di sini nggak sesuai path instalasinya. Jadi yang di sini saya ya. Saya gunakan perintah ini dari ChatGPT ya, untuk troubleshooting errornya. Nah, kita coba cek dulu. Oke, ini dia nih. Jadi direktori yang ini .local/bin ini saya tambahkan di variabel path-nya ya. Nah, ini saya lakukan seperti ini. Perintahnya ini berhasil untuk troubleshooting errornya. Kemudian saya coba jalankan perintah ini sudah bisa ya dijalankan ya. Untuk membuka konfigurasi atau file konfigurasi mktxp-nya. Jadi isinya ini juga saya sesuaikan. Ini beda dengan yang di webnya ya. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing ya. Sesuai dengan alamat IP dari mikrotiknya. Ini alamat IP mikrotiknya ya. Di sini saya ubah. Kalau di sini saya alamatnya 192.168.169.254 karena di sini alamat IP dari mikrotik saya itu nih 192.168.254. Ini udah sesuai sama alamat IP dari mikrotik saya. Kemudian di sini ini port untuk APA ya, layanan APA dari mikrotik. Jadi bisa dilihat di sini portnya di IP, kemudian service untuk APA ini portnya 8728. Terus bisa coba diedit nanti available form ini diganti nilainya atau ditambahkan nilai 0.0.0/0 ya, supaya ini nanti maksudnya bisa diakses dari mana aja ya. Layanan APA ini bisa diakses dari mana aja, maksudnya dari 004/0 ini. Jadi kita coba lihat lagi. Oke, nomor portnya ini udah saya sesuaikan, nomor port APA mikrotik saya yang tadi dilihat di IP service. Kemudian di sini username-nya ini username dari mikrotiknya. Kemudian ini juga password mikrotiknya. Di sini juga sudah saya sesuaikan, ini
username mikrotik saya, kemudian ini password dari mikrotik saya. Oke. Terus jika ada konfigurasi yang lain yang berlebih bisa dihapus ya. Jadi cuman ini aja nih konfigurasi saya. Oke, nggak ada konfigurasi yang lain. Kita bisa tutup file konfigurasinya. Kemudian bisa dicek kalau misalnya teman-teman ada menjalankan fitur DHCP server pada mikrotiknya, bisa dicek untuk mengakses ini ya, user yang sedang aktif gitu ya, dengan perintah mktxp print -en terus hostname dari mikrotiknya -dc. Jadi nanti di sini perintah ini akan menghasilkan DHCP client ya yang sedang aktif gitu ya. DHCP client yang sedang aktif nih di sini. Tuh, muncul nanti. Jadi DHCP clientnya ini sendiri adalah server ini tempat saya menginstal Grafana dan Prometheus. Kalau kita cek misalnya dengan perintah IP spasi address untuk ngecek alamat IP-nya. Jadi ini MAC address-nya. Oke, di sini juga MAC address-nya ini sama ya, cuman hurufnya doang, ini huruf kecil, di sini huruf besar ya. Ini data yang didapatkan dari mikrotiknya ya. Kemudian ini alamat IP-nya, di sini bisa dilihat, di sini alamat IP-nya sama ya. Tuh. Jadi Ubuntu server ini tempat saya menginstal Grafana dan Prometheus ini jadi DHCP client ya. Oke, jadi seperti itu. Kita coba lanjutkan lagi. Untuk servisnya, manajemen servisnya. Ini juga isinya saya buat sudah tidak seperti ini. Jadi isinya nanti seperti ini ya. Disesuaikan dengan pet 4 mxtxp ini terinstall gitu ya. Nah, jadi seperti ini dia nih. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Oke, setelah dibuat nanti ini di reload ya. Jadi ya. Jadi ini di reload nanti. Ini di reload terus di start layanannya, kemudian di enable, baru dicek statusnya ya. Jadi ini kita keluar dulu. Sistem CTL status mktxp. Nah ini kalau dilihat udah aktif running ya. Error getting PoE info from router mikrotik. Jadi dia tidak bisa dapetin PoE-nya karena ini saya pakai router CHR ya, yang diinstal di mikrotik, yang diinstal di VMware, sorry. Jadi ini yang diinstal di VMware. Jadi otomatis karena diinstal di VMware, ini dia nggak punya PoE ya, Power of Ethernet. Jadi kayak gitu. Makanya error nih. Oke, itu tadi statusnya. Yang penting di sini nanti dilihat statusnya sudah aktif running ya. Nah, seperti itu. Terus oke, ini ditambahkan tadi. Ini udah saya lihatin tadi, ini bukan alamat mikrotiknya di sini. Jadi di sini juga di blok medium itu di sini yang ditulis alamat mikrotiknya, tapi kalau saya di sini saya tulis alamat dari server Grafana dan Prometheusnya, server Ubuntu tuh. Kalau saya tulis di sini alamat mikrotiknya seperti ini, itu error ya. Jadi saya ganti. Kalau kita coba akses ya. Coba akses 192.168 ini deh. Kita coba akses Prometheusnya ya. Oke, alamatnya udah berubah. 169.252. Ini yang benar. Nah, ini. Jadi ini nanti dia bakal statusnya akan unhealthy jika saya menggunakan alamat IP mikrotik di sini. Jadi yang harus digunakan itu alamat IP dari server di mana tempat Prometheus dan Grafana terinstall gitu ya, atau di mana tempat mktxp-nya terinstall.
Nah, baru statusnya akan up seperti ini. Kemudian oke ya, cuman itu aja ya. Jadi ada beberapa penyesuaian nanti dari blok ini, kemudian dari blok ini juga ada beberapa penyesuaian ya, supaya bisa berjalan seperti ini nih monitoringnya. Ini informasi yang ditampilin saya lihat cukup lengkap. Di sini ada identity atau hostname-nya ya, identity atau hostname bisa kita cek nanti menggunakan Winbox. Misalnya di sini identitinya terlihat di atas ini nih, Mikrotik 01, atau bisa dilihat di sistem identity. Nah, itu ya, identitinya sama ya, Mikrotik -01. Di sini juga Mikrotik -01. Kemudian router hardware-nya bisa dilihat di Winbox-nya, itu ada di sistem, kemudian resource ya, sistem resource. Oke, di sini kita cari tadi apa? Router board hardware-nya ya, CHR VMware. Nah, ini dia nih. Board name CHR VMware. Nah, platform. Jadi ini sama juga ya dengan yang di sini, router board hardware-nya nih. Nah, ini sama dengan yang ini. Kemudian CPU-nya oke, Intel saya di sini 2,40 GHz. Di sini kita lihat juga di resource-nya untuk CPU-nya di sini benar Intel gitu ya. Frekuensinya 2,40 tadi GHz, tapi di sini di Winbox-nya dia menggunakan satuan MHz hingga menjadi 2400 MHz ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat lagi informasi yang lain. Sistem version, jadi ini versi router OS-nya. Kita cek versi router OS-nya di sini. Oke, ini dia versi router OS-nya 7.16.2 ya, yang stabil. Kemudian kita cek informasi apa aja yang ada di sini. Tadi sistem versionnya udah. Untuk temperaturnya mungkin ini tidak muncul datanya karena ini tidak menggunakan router board ya, tapi menggunakan virtual machine yang terinstall pada VMware. Jadi temperaturnya tidak muncul. Terus ini juga voltage atau tegangannya juga tidak muncul ya. Terus di sini sistem uptime-nya 3 hours, 3 jam mudah hidup routernya. Jadi kalau kita lihat di sini uptime-nya ya 3 hour ya, sama ya, 3 jam 2 menit. Jadi di sini sesuai juga nih untuk uptime-nya. Kemudian IP address-nya tadi udah kita cek di sini. IP address-nya, IP address dari routernya benar 169.254 ya, udah sesuai sama yang di sini 169.254. Kemudian install package, ini paket yang terinstall pada routernya ada router OS, terus ada wireless sama DUT ya. Kita lihat di sini bisa dilihat pada sistem terus package. Kita cari sistem package ya. Nah, ini. Oke, benar ya. Ada 3 yang package yang terinstall, DUT, router OS dan wireless. Jadi udah sesuai juga di sini. Ada 3. Router OS, wireless, DUT. Kemudian di sini untuk use RAM-nya, jadi dia menggunakan persentase ya, persentase RAM yang udah digunakan gitu ya sama sistemnya gitu, 80,4%. Nah, kalau di sini dia untuk RAM atau memorinya ini dia, ada free memory. Ini memori yang nggak kepake ya kayaknya, free memory ya. Terus yang di sini ada total memori atau RAM-nya ya 256. Tapi kalau di sini dia nampilin persentase dari RAM-nya. Kemudian di sini ada CPU LUT-nya. Ini CPU LUT-nya 0,0. Kenapa 0,0? Karena kliennya cuma satu ya, cuma Ubuntu ini doang kliennya, makanya CPU LUT-nya rendah ya. Kecuali mungkin kalau kliennya banyak nih, routernya mungkin CPU LUT-nya bisa naik ya. Kliennya banyak, terus fitur yang dijalanin juga banyak, mungkin hotspot kayak gitu ya. Terus DHCP server ya mungkin ya. Karena ini cuma satu klien gitu ya. Makanya dia 0,0. Tapi kalau kita lihat juga di sini di resource-nya emang ya nih sekitar ini ya, CPU LUT-nya 0% ya. Nah, ini udah sesuai 0%. Atau 0 atau 1 ya, dia naik turun gitu ya. Nih 0 CPU LUT-nya, ini kadang 1, rendah banget ya CPU LUT-nya. Terus HDD utilization ini persentase
penggunaan harddisknya ini 49,8%. Jadi kalau dilihat di sini untuk harddisknya, kalau di sini beda, ini ya bukan persentase yang ditampilin kalau di Winbox, tapi free harddisknya ini yang belum digunakan ya. Terus ini total ukuran dari harddisknya 59. Jadi bukan persentasenya. Kalau di sini yang ditampilin itu persentasenya ya, persentase yang digunakan harddisknya yang telah digunakan. Jadi untuk persentasenya sendiri mungkin bisa kita lihat di files, menu files. Nah ini, kalau di sini menu files 50% free, 50% yang belum digunakan ya. Nah, dari ini ada persentasenya kalau di sini 50% yang free. Nah, ini yang kalau di sini yang digunakan ya 49,8 ya, hampir 50 ya. Jadi free-nya ya 50, sekitar 50%. Jadi ini udah benar. Terus kita lihat lagi informasi apa yang ada yang bisa kita cek. Ini banyak ya informasinya ya. Terus ini ada active user. Nah, active user juga bisa dicek di Winbox ya. Nanti kita bisa cek di sistem terus user. Nah, terus kita ke tab active user. Di sini ada dua kan ya, admin dua-duanya. Terus ada yang akses via APA. Yang akses via APA ini alamat IP dari SNX apa namanya? MKTXP tadi ya. Grafana sama Prometheus-nya. Jadi MKTXP itu dia ngakses mikrotiknya menggunakan APA tadi kan ya, karena nomor port APA-nya yang dipakai. Jadi di sini nah, kelihatan dia aksesnya via APA. Terus di sini yang akses via Winbox ya, Windows-nya ya. Yang akses mikrotiknya via Windows ya atau host mesin ya, pakai Winbox. Nah, jadi ada dua. Ini juga sama yang ditampilkan di sini ada dua ya. Sama-sama menggunakan user. Sini sama-sama menggunakan user admin ya. Oke, kita lanjut. Kita cek lagi apa info-info yang bisa dicek. Di sini ada IP pool usage, jadi penggunaan IP pool-nya. Karena DHCP klien yang cuma satu, otomatis IP pool yang kepake itu cuma satu ya. Jadi kita coba cek di sini IP pool, mana IP pool? Oke ini, user address-nya ya benar ya, cuma satu ya. Nah ini yang digunakan oleh server Ubuntu-nya. Oke, jadi ini yang digunakan oleh server Ubuntu-nya. Jadi kalau server sebenarnya nggak bagus ya pakai alamat IP DHCP yang bisa berubah-ubah. Cuman di sini pada DHCP servernya alamat untuk servernya sudah saya set ini make static ya. Saya buat static gitu ya. Jadi tidak bakal berubah ini alamat apa namanya IP-nya walaupun DHCP. Jadi alamat servernya bakal tetap 192.168.169.252 ya. Oke, ini untuk IP pool-nya tadi ada satu benar ini. Ini untuk DHCP list-nya juga bisa kita cek di Winbox-nya. DHCP list-nya di sini IP DHCP server kemudian list. Nah, ini yang tadi ya. Oke, ini dia sama alamat IP-nya. Ini alamat IP-nya Ubuntu server tadi. Active hostname, hostname-nya SPR1. DHCP servernya itu DHCP server DHCP1 ya. MAC address-nya ini sama. Oke, ini dia. Kemudian oke. Sini bisa kelihatan di sini ada 3 interface ya. Ether 1, Ether 2, Ether 3 ya. Jadi kalau mau lihat interface-nya di sini di Winbox-nya kita bisa klik ini menu interface. Di sini juga kelihatan benar memang ada 3 interface ya, Ether 1, Ether 2 dan Ether 3 ya. Kita cek lagi di sini ada Ether 1, Ether 2, Ether 3, udah benar. Oke. Informasi interface-nya.
Ini traffic interface-nya. Kalau yang warna biru itu traffic yang masuk, kalau yang kuning, orange, dan hijau itu traffic yang out, yang keluar ya. Ini trafficnya bisa dicek. Kemudian nih untuk firewall rules trafficnya, firewallnya saya nggak atur ya, makanya no data kosong, saya nggak atur firewallnya. Terus capsman-nya juga, fitur capsman-nya saya nggak pakai juga, makanya no data di sini. Oke, apalagi kit control device nggak saya pakai juga, makanya no data. Ya, ini matrix MK TXP-nya. Jadi udah kita coba cek semua data atau informasi yang ada di Grafana dashboard ini udah sesuai sama informasi yang ada pada Winbox-nya ya. Jadi ini datanya yang di sini untuk monitoring mikrotiknya udah bagus ya sebilangnya, karena datanya udah sama dengan data yang ada di Winbox. Oke, jadi mungkin cukup sekian live stream saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, atau kalau ada yang salah saya jelasin, yang keliru mungkin bisa dikoreksi ya di kolom komentar. Oke, saya juga lagi belajar ya, ngoprek. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.